Halo mahasiswa-mahasiswi baru, selamat datang di Fakultas Sains dan Matematika. Saat ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan FLearn atau Flexible Learning. Perlu kalian ketahui bahwa FLearn ini merupakan salah satu platform online dari UKSW sendiri yang banyak digunakan oleh para dosen untuk melakukan proses pembelajaran atau perkuliahan, misalkan pemberian materi, pemberian tugas, pemberian tes, dan juga absensi. Nah, yang pertama yang kalian harus tahu, bagaimana sih cara mengakses FLearn itu sendiri? Nah, caranya, silakan masuk ke laman flearn.uksw.edu flearn.uksw.edu. Nah, setelah kalian masuk, silakan kalian masuk menggunakan tombol login di pojok kanan atas. Jadi, kalian bisa login di sini. Nah, kalian jangan login menggunakan username dan password, tetapi kalian hanya bisa login menggunakan akun Google kalian. Jadi, tidak menggunakan username password, tetapi kalian hanya fokus di bagian sebelah kanan ini, yaitu menggunakan akun Google kalian. Nah, silakan kalian klik Google untuk bisa login ke FLearn. Nah, pada saat kalian klik tadi, nah, kalian akan diminta memasukkan yang namanya akun Google kalian. Tetapi, yang perlu kalian ingat bahwa kalian hanya bisa masuk ke FLearn menggunakan akun Google yang berdomain uksw.edu. Jadi, di luar domain itu kalian tidak bisa masuk ke dalam FLearn. Nah, mungkin nanti emailnya itu akan dikirimkan oleh pihak fakultas sebagai email mahasiswa kalian. Jadi, silakan kalian gunakan email tersebut untuk bisa mengakses FLearn. Nah, misalkan saya di sini menggunakan salah satu akun mahasiswa. Coba saya klik. Nah, jadi kalian nanti tersisa memasukkan akun Google kalian ya untuk bisa mengakses. Nah, ciri bahwa kalian sudah bisa mengakses FLearn itu nama kalian akan terpampang di pojok kanan atas. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yang perlu kalian harus tahu, bagaimana sih mengakses mata kuliah yang sudah kita program di siasat. Jadi kan sebelum kalian masuk ke FLearn, itu kan nanti kalian harus memprogram mata kuliah di siasat. Jadi semua mata kuliah yang sudah kalian program di siasat itu akan kalian akses melalui FLearn. Jadi untuk mengaksesnya kalian bisa scroll ke bawah, kemudian cari fakultas kalian. Nah, karena kita adalah Fakultas Sains dan Matematika, nah kita pilih Fakultas Sains dan Matematika. Nah, setelah kalian klik itu, maka akan tampil semua course yang ada di Fakultas Sains dan Matematika. Tetapi untuk course fisika dan pendidikan fisika di sini sebenarnya harusnya dipisah ya. Tapi untuk semester kemarin itu digabung karena sesuatu dan lain hal. Tetapi untuk semester berikutnya, prodi atau course fisika dan pendidikan fisika ini akan dipisah. Nah, jadi kalian harus memilih berdasarkan prodi kalian. Jadi kalau kalian prodi kimia, kalian memilih course kimia. Jadi kalian klik course kimia ini, begitupun dengan course yang lainnya atau prodi lainnya. Misalkan di sini saya contohkan, karena Devani ini adalah prodi pendidikan fisika, maka saya klik pendidikan fisika. Nah, setelah kalian klik itu, maka semuanya akan tertampil. Jadi semua mata kuliah yang ada di pendidikan fisika dari semester awal sampai semester akhir, itu semuanya akan terlihat di sini ya. Nah, semua mata kuliah yang ada di pendidikan fisika dari semester awal sampai akhir itu semuanya akan terpampang di sini. Tetapi yang perlu kalian garis bawahi bahwa tidak semua mata kuliah itu bisa kalian akses. Karena setiap mata kuliah itu mempunyai enrollment key masing-masing. Di mana
kalian akan memperoleh enrollment key itu melalui email yang akan saya bagikan sesuai dengan mata kuliah yang kalian program. Jadi, untuk mata kuliah yang kalian tidak program, kalian tidak akan mendapatkan enrollment key. Oke, misalkan yang kalian program di mata kuliah, di siasat kalian, itu adalah optika geometri, ini misalkan saja ya. Kalian silakan klik mata kuliah tersebut. Nah, pada saat kalian mengklik, maka kalian akan diminta untuk memasukkan enrollment key-nya yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi, nanti saya akan kirimkan enrollment key setiap mata kuliah yang sudah kalian program. Nah, jadi misalkan ini adalah enrollment key untuk optika geometri. Nah, silakan kalian copy paste di kotak yang disediakan. Kemudian kalian pilih enroll me. Nah, enrollment key ini sebenarnya semacam password untuk masuk ke dalam mata kuliah tersebut. Jadi kalau kalian sudah program siasat, sudah program mata kuliah tersebut di siasat, nah nanti itu akan pemberitahuannya itu akan ada di saya bahwa mahasiswa A itu memprogram mata kuliah ini saja. Nah, saya hanya akan mengirimkan enrollment key untuk mata kuliah yang kalian program. Jadi untuk mata kuliah yang kalian tidak program di siasat, kalian tidak akan mendapatkan enrollment key-nya. Nah, setelah kalian memasukkan enrollment key-nya, silakan klik enroll me. Nah, setelah itu, kalian sudah bisa mengakses semua fitur yang ada di mata kuliah tersebut. Jadi, kalian sudah bisa, misalkan ya, dosen pengampu mata kuliah tersebut sudah menyediakan materi. Nah, kalian sudah bisa membaca materi tersebut dari F-LEARN kalian. Misalkan, dosennya itu sudah atau meminta kalian untuk membaca materi yang sudah diupload. Misalkan ini ya materinya. Jadi cara melihat atau mengakses materinya itu kalian tinggal klik kiri pada mouse. Lalu kalian tinggal klik seperti ini. Maka konsep atau materi yang diupload oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut itu akan langsung terlihat. Nah, mungkin di sini yang kelihatan itu adalah YouTube, berarti tadi konsepnya tadi itu di-linkkan ke YouTube. Jadi, sebenarnya itu tergantung dari dosennya ya. Kalau dosennya itu memasukkan materi dalam bentuk video yang terlink ke YouTube, bisa kayak tadi. Atau misalkan dosennya memasukkan materi dalam bentuk PPT atau PDF. Semuanya bisa. Atau dalam bentuk video yang langsung dimunculkan di laman F-LEARN kalian. Bisa semuanya. Nah, jadi cara mengaksesnya tadi itu kalian hanya mengklik saja. Kalau kalian sudah klik, maka materi tersebut akan langsung terbuka secara otomatis. Nah, hal yang tidak kalah penting lainnya yang perlu kalian ketahui itu adalah cara pengumpulan tugas dari F-LEARN. Misalkan ya, kalian diberikan tugas nih. Nah, terus tugasnya tuh kalian sudah mau kumpulkan. Atau kalian mau lihat tugasnya apa sih? Nah, kalian lihat. Misalkan tugas yang disuruh dosennya itu untuk mengumpulkan tugas 7 atau mengerjakan tugas 7. Nah, kalau kalian mau lihat tugasnya apa, nah di sini tuh akan ada deskripsinya, perintahnya apa. Nah, bisa juga perintahnya itu dalam bentuk file. Nanti kalian bisa unduh filenya di sini. Tetapi kalau misalkan di sini ya, tidak ada filenya, berarti dosennya hanya memberi perintah dalam bentuk deskripsi kata-kata saja seperti itu. Nah, kalau kalian misalkan sudah mengerjakan tugasnya, oke, di sini tuh kelihatan ya, waktu pengerjaannya itu hari ini, tanggal 17 Agustus. Maksud saya, waktu pengerjaannya itu dimulai tanggal 17 Agustus, kemudian sisa waktunya itu adalah 2 jam 45 menit. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalau kalian misalkan sudah mengerjakan tugasnya dalam bentuk file, terserah mau Word, PPT, PDF, itu tergantung dari perintah yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliahnya. Nah, kalian klik Add Submission. Nah, selanjutnya kalian akan
Oke, kemudian kalian pilih filenya. Setelah itu choose file. And then kalian silakan pilih file yang kalian akan upload atau tugas kalian. Nah, setelah itu kalian pilih upload this file. Nah, setelah itu kalau filenya sudah terupload, nah save change. Oke. Nah, di sini kesalahan banyak mahasiswa itu dia menghentikan prosesnya sampai sini saja. Nah, kalau kalian menghentikan prosesnya sampai sini saja, itu memang tersampaikan ke dosen pengampu mata kuliah tugas kalian. Tetapi, itu tidak bisa dinilai dalam artian bahwa kalau misalkan dosennya memberikan nilai dari tugas kalian, itu kalian akan sulit untuk melihat hasilnya. Nah, caranya supaya kalian bisa mengakses lebih jauh lagi, di sini kan diminta pilihan kan, ada kalau kalian misalkan tugas kalian itu kalian rasa salah, kalian bisa remove. Atau kalau kalian mau edit tugas kalian, kalian bisa edit submission. Tapi kalau kalian sudah yakin benar, nah kalian langsung pilih submit assignment. Jadi jangan lupa klik ini, submit assignment. Nah, kita klik. Nah, setelah itu kalian centang ini, kotak yang ini. Kemudian pilih continue. Oke. Tunggu beberapa saat. Ya. Nah, di sini kalian sudah mengupload tugas kalian. Jadi, cara taunya bahwa tugas kalian sudah disubmit atau tidak, di sini sudah tertampil warna hijau atau submit for grading. Dalam artian bahwa kalian mensubmit tugas kalian itu untuk diberikan nilai. Nah, di sini kalau kalian ingin tahu bahwa apakah tugas saya juga sudah tersampaikan atau tidak, nah kalian bisa lihat di pemberitahuannya. Nanti kalian akan mendapatkan notifikasi bahwa tugas kalian sudah kalian submit tadi. Beberapa kalau di sini kan kelihatan bahwa 33 detik yang lalu seperti itu. Ataukah nanti kalau dosennya sudah memberi penilaian dari tugas kalian, nanti juga kalian bisa mendapatkan notifikasi di sini. Jadi notifikasi di sini itu berisi tentang setiap pemberitahuan dari mata kuliah tersebut. Entah itu kira-kira ada tugas, nanti akan terlihat di sini. Atau kalau misalkan nanti dosennya sudah memeriksa tugas-tugas kalian, memeriksa tes kalian, nanti akan kelihatan di sini. Kalian dapat berapa, pokoknya notifikasi atau pemberitahuannya semuanya akan tampak di sini. Nah, hal lain yang tidak kalah penting dari pengumpulan tugas adalah absensi. Nah, pertanyaannya bagaimana sih melakukan absensi? Nah, kalau misalkan kalian sudah mengakses Evelyn-nya, nah langkah terakhirnya itu adalah absensi. Nah, kalian masuk ke halaman awal dari mata kuliah tersebut dengan mengklik pojok kanan atas ini, pojok kiri atas ini yang bergambarkan topi wisuda. Nah, kalian pilih absensi optika geometri. Nah, di sini kalian tinggal klik submit attendance. Present, kalian pilih present atau absent. Kalau hadir berarti kalian pilih present, kemudian save change. Oke, nah kalau sudah seperti ini, berarti kalian sudah melakukan absensi. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan mengenai Evelyn, karena beberapa hal tersebut sangat penting digunakan di dalam mengakses Evelyn kalian. Nah, mungkin hanya itu saja. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar Fakultas Sains dan Matematika.
Jika ada pertanyaan tentang Eflon, bisa segera menghubungi saya. Terima kasih.